Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Anissa Mustaqimah, dan teman saya, Rizky Anissa Safitri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjut dengan materi penjualan konsinyasi. Yang pertama yaitu pengertian konsinyasi. Konsinyasi merupakan sebuah sistem penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pemilik toko atau warung. Sistem ini umumnya dilakukan oleh pedagang besar ke pedagang yang lebih kecil untuk menjual produknya sebagai bagian dari strategi marketing. Pedagang kecil ini nantinya akan disebut penyalur, sedangkan besar tersebut akan disebut konsinyur. Kedua belah pihak biasanya akan melakukan kesepakatan atau perjanjian terlebih dahulu sebelum melakukan konsinyasi. Pemilik yang memiliki barang atau yang menitipkan barang tersebut disebut pengamat atau konsignor, sedangkan pihak yang dititipi barang disebut sebagai komisioner atau konsigner. Bagi pengamat, barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu biasa disebut sebagai barang-barang konsinyasi atau consignment out. Sedangkan bagi pihak penerima barang-barang ini disebut dengan barang-barang komisi atau consignment in. Selanjutnya, keuntungan menjalankan konsinyasi. Dalam menjalankan sebuah strategi bisnis, tentu saja dapat ada keuntungan yang didapatkan oleh para pedagang sehingga akhirnya strategi tersebut lah yang digunakan dalam bisnisnya. Keuntungan bagi pengirim atau pemasok pemilik produk. Anda tidak perlu membeli atau menyewa toko retail Anda sendiri dan mempekerjakan karyawan untuk menjalankan toko Anda. Yang kedua, Anda bisa mengingatkan kesadaran merek dan produk Anda di hadapan pelanggan baru. Ketiga, pelanggan dapat melihat dan mencoba produk fisik Anda sebelum membeli. Keempat, Anda memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar yang lebih besar dan lebih kompetitif sebagai bisnis kecil atau yang baru didirikan. Selanjutnya, Anda dapat membangun reputasi Anda. Mudah untuk memuji produk baru, untuk mengetahui mana yang laku dan tidak. Produk Anda akan menonjol dengan menjadi berbeda dari apa yang sudah ditawarkan pengecer. Yang terakhir, Anda berpotensi dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan pengecer Anda. Selanjutnya, kerugian bagi pemilik produk. Yang pertama, Anda tidak akan menerima pembayaran sampai pengecer menjual produk Anda ke pelanggan mereka. 2. Jika produk Anda tidak laku di toko, Anda harus menariknya kembali dan mencari cara untuk menjualnya di tempat lain, atau tidak sama sekali. 3. Tidak setiap jenis produk cocok dengan penjualan konsinyasi. 4. Anda bergantung pada orang lain untuk menjual inventaris Anda. Jika produk rusak atau tidak laku, yang keduanya di luar kendali Anda bisa kehilangan uang. Terakhir, karena Anda menanggung sebagian besar risiko dalam hubungan, pengecer Anda mungkin tidak secara aktif mencoba menjual atau mempromosikan produk Anda. Keuntungan bagi penerima barang atau pedagang. Anda tidak perlu membayar barang sampai Anda menjualnya. Jika Anda tidak dapat menjual barang, Anda dapat mengembalikannya ke pemilik produk. Ini adalah investasi berisiko rendah dan berbiaya rendah karena Anda tidak perlu membeli inventaris di muka. Anda dapat dengan cepat memperluas pilihan produk Anda. Anda dapat menghindari kehabisan stok. Yang terakhir, produk baru dapat menarik pelanggan baru. Selanjutnya, kerugian bagi penerima barang. Anda mungkin harus menanggung biaya penyimpanan persediaan atau penyimpanan, keamanan, dan lain-lain. Anda harus memberi ruang untuk inventaris baru. Anda dapat dimintai pertanggungjawaban jika produk di toko Anda rusak atau dicuri.
Anda harus mengelola inventaris konsinyasi secara terpisah dari inventaris reguler Anda. Tujuan dan manfaat konsinyasi. Tujuan dan manfaat konsinyasi yaitu yang pertama, konsinyasi mungkin merupakan satu-satunya cara yang memungkinkan produsen atau distributor memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas. 2. Konsignor dapat memperoleh spesialisasi penjualan, terutama untuk penjualan gandum, ternak, dan hasil bumi. Terakhir, harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak konsignor yang masih menjadi pemilik barang ini. Pengendalian ini sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan apabila barang ini dijual kepada agen penjual. Alasan-alasan pengamat atau konsignor untuk mendapatkan perjanjian konsinyasi yaitu: yang pertama, konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan, atau distributor. 2. Barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada pihak komisioner, sehingga resiko kerugian dapat ditekan. 3. Mungkin pengamat ingin mendapatkan penjualan khusus dalam perdagangan barang. Yang terakhir yaitu harga jual eceran dapat dikendalikan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Anissa Safitri. Beberapa alasan-alasan komisioner menerima perjanjian konsinyasi antara lain: komisioner dilindungi dari kemungkinan risiko gagal untuk memasarkan barang-barang atau keharusan menjual dengan rugi, risiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindarkan. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi sebab adanya barang-barang konsinyasi yang diterima atau dititipkan oleh pengamat. Metode yang digunakan. Metode pencatatan yang dapat dipakai baik oleh pengamat atau konsignor maupun konsioner atau konsigne, yaitu ada dua, yaitu metode terpisah dan metode tidak terpisah. 1. Metode terpisah. Dalam metode terpisah, laba atau rugi dari penjualan konsinyasi disajikan secara terpisah dengan laba atau rugi penjualan biasa atau penjualan lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pada akhir periode dapat diketahui beberapa laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan konsinyasi dan berapa laba rugi yang diperoleh dari penjualan lainnya. Kedua, metode tidak terpisah. Dalam metode tidak terpisah, laba atau rugi dari penjualan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari penjualan biasa atau penjualan lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pada akhir periode perusahaan tidak dapat mengetahui berapa laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan konsinyasi dan berapa laba yang diperoleh dari penjualan biasa atau penjualan lainnya. Untuk tujuan pengendalian intern, sebaiknya perusahaan tidak menggunakan metode ini. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap barang konsinyasinya, baik yang diselenggarakan oleh pihak pengamat atau konsignor maupun pihak komisioner, maka berikut ini dijelaskan akuntansi yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak. Contoh soal akuntansi konsinyasi. Pada bulan Januari 2012, Hyundai Department Store di Jepang, yang merupakan perusahaan yang berusaha di bidang perdagangan barang-barang elektronik, mengadakan kerjasama dalam bentuk perjanjian konsinyasi dengan Co-Crop dalam menjual barang-barang komputer. Menurut perjanjian bersama adalah sebagai berikut. Kepada Co-Crop diberi komisi 20% dari hasil penjualan. Setiap biaya pembongkaran muatan oleh pihak komisioner seluruhnya diganti oleh pihak pengamatan. Harga jual ditetapkan sebesar Rp3.500.000 untuk setiap unit komputer. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2012 adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan barang komisi dari Co-Crop sebanyak 50 unit komputer untuk dijual dengan harga per unit Rp3.500.000. Dijual 50 unit komputer dengan harga per unit Rp3.500.000 dengan komisi penjualan 20%. Dibayar
biaya-biaya pengangkutan oleh komisioner sebesar Rp500.000, HPP sebesar Rp125 juta. Diminta buat jurnal transaksi yang diperlukan dengan pencatatan penjualan konsinyasi dilakukan secara terpisah dan tidak secara terpisah. Jawaban dari soal di atas dengan menggunakan pembukuan pengamanat. Maka oleh Cokrop setiap transaksi akan dijurnal sebagai berikut. Transaksi penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah. Pertama, menggunakan metode perpetual. Pengiriman 50 unit komputer kepada Hyundai Department Store dengan harga pokok Rp125 juta. Debit barang-barang konsinyasi Rp125 juta. Kredit persediaan produk jadi Rp125 juta. Kedua, dibayar biaya pengangkutan sebesar Rp500.000. Debit barang-barang konsinyasi Rp500.000 dan debitnya kas Rp500.000. Ketiga, diterima uang sebesar Rp139.500 dari Hyundai Department Store sebagai penyelesaian atas penjualan 50 unit komputer dengan jurnal debit kas Rp139.500 dan kredit penjualan konsinyasi Rp139.500. Metode fisik. Pengiriman 10 unit komputer kepada Hyundai Department Store dengan harga pokok Rp125 juta. Debit barang-barang konsinyasi dan kredit pengiriman barang-barang konsinyasi dengan Rp125 juta. Kedua, dibayar biaya pengangkutan sebesar Rp500.000. Debit barang-barang konsinyasi dan kredit kas dengan nominal Rp500.000. Diterima uang sebesar Rp139.500 dari Hyundai Department Store sebagai penyelesaian atas penjualan 50 unit komputer dengan jurnal debit kas dan kredit penjualan konsinyasi Rp139.500. Menutup saldo rekening pengiriman barang-barang konsinyasi ke rugi laba. Debit pengiriman barang konsinyasi dan kreditnya rugi laba dengan nominal Rp125 juta. Transaksi penjualan konsinyasi dicatat tidak secara terpisah. Yang pertama dengan metode perpetual. Pengiriman 50 unit komputer kepada Hyundai Department Store dengan harga pokok Rp125 juta dengan jurnal barang-barang konsinyasi di debit dan dikredit persediaan produk jadi dengan nominal Rp125 juta. Kedua, dibayar biaya pengangkutan sebesar Rp500.000 dengan jurnal debit ongkos angkut penjualan dan kredit kas dengan nominal Rp500.000. Ketiga, diterima uang sebesar Rp139.500 dari Hyundai Department Store sebagai penyelesaian atas penjualan 50 unit komputer dengan jurnal debit kas dan kredit penjualan konsinyasi dengan nominal Rp139.500. Metode fisik. Yang pertama, pengiriman 50 unit komputer kepada Hyundai Department Store dengan harga pokok Rp125 juta dengan jurnal debit barang-barang konsinyasi dan kredit pengiriman barang-barang konsinyasi dengan nominal Rp125 juta. Kedua, dibayar biaya pengangkutan sebesar Rp500.000 dengan jurnal debit ongkos angkut penjualan dan kreditnya kas dengan nominal Rp500.000. Kedua, diterima uang sebesar Rp139.500 dari Hyundai Department Store sebagai penyelesaian atas penjualan 10 unit komputer dengan jurnal kas di debit dan penjualan konsinyasi dikredit dengan nominal Rp139.500. Sedangkan jurnal yang diperlukan apabila pencatatan di atas pada hasil penjualan kotor adalah sebagai berikut. Jurnalnya debit piutang dagang Hyundai Department Store dengan nominal Rp139.500, ongkos angkut penjualan di debit dengan nominal Rp500.000 dan komisi penjualan di debit dengan nominal Rp35 juta dan dikredit adalah hasil penjualan dengan nominal Rp175 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.